Baik para ikhwan sekalian atau akhwat juga yang dengar suara saya baik di dalam masjid maupun di luar masjid ya. Kita akan lanjutkan dengan terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. La'anahullah ya. Apa artinya Pak? La'ana apa la'ana? Melaknat. Melaknat masih bahasa Arab juga. Bahasa Indonesianya apa? Mengutuk ya, mengutuk ya, mengecam, mengutuk ya. La atau mengecam. La'anahu telah mengutuk kepadanya ya orang-orang yang menyembah patung-patung ya, orang-orang yang menyembah setan ya, di ayat yang 117. Siapa yang mengutuk? Allah ya. Mengutuk di sini memang nggak mengutuk langsung jadi apa, seperti halnya pada zaman Nabi Musa yang ada yang kutuk jadi apa? Monyet, kera. Zaman Nabi Isa dikutuk jadi babi gitu ya. Ini tidak ya, artinya semua yang menyembah inasan ya, patung-patung yang menyembah setan itu Allah kutuk, dalam artian mereka adalah orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah, jauhkan dari apa? Berkah juga dari Allah. Pokoknya jauhkan dari kebaikan-kebaikan gitu ya, itu. Waqala, dan setan berkata, la attakhidanna, sungguh benar-benar aku akan apa Pak? Menjadikan. Jadi sungguh benar-benar ada dua huruf taukid ya. Pertama lam ya, la itu, makanya la-nya bacanya pendek ya Pak. Laat gitu ya. Kalau saya salah baca laat, nah, mananya bukan sungguh, paling tidak gitu ya. Berbalik 180 derajat. Yang sungguh-sungguh jadi tidak. Sungguh benar-benar aku akan apa namanya? Menjadikan. Benar-benarnya juga taukid yang nun itu ya. Nun taukid sakilah namanya. Jadi lam taukid ya, depannya ujungnya nun taukid sakilah ya. Atau taukid itu penegas ya. Sungguh benar-benar aku akan menjadikan ya, atau mengambil min ibadika, dari ibad, apa ibad? Hamba ya. Bentuk jamak daripada apa? Abdun ya. Abdun tunggal ya Pak. Abdullah, hamba Allah ya. Tapi kalau ibadullah berarti hamba-hamba Allah. Nah ibad ini bentuk jamak. Jamak taksir namanya. Dari hamba-hambamu ya, hamba-hambamu Allah ya, hamba Allah. Nasiban, akan bagian, udah dijelaskan kemarin ya, nasiban itu bagian. Bagian itu ada bagian baik, ada bagian buruk. Ada nasib baik, nasib buruk ya. Nah, mafrudon, yang telah ditentukan. Jadi bagian manusia itu kan ada peluang ya berbuat baik, ada peluang berbuat buruk. Nah, yang berbuat buruk ini ya yang akan diambil sama setan. Wala udhillannahum, sama masih menggunakan dua huruf taukid ya, la lam taukid. Dan sungguh benar-benar aku akan menyesatkan mereka ya. Dolalah itu nih sesat ya, dolal. Pakai non taukid sakilah juga ujungnya. Wala udhillan itu ya. Sungguh benar-benar aku akan menyesatkan mereka. Mereka siapa? Ibadika tadi ya, hamba-hambamu ya. Hamba-hambamu berarti manusia. Jadi kita ini sama setan akan dijadikan sebagai apa? Objek ya. Akan dijadikan objek sasaran yang akan disesatkan. Yang kedua, wala umanniyannahum, dan kita juga akan jadikan sebagai objek sasaran yang akan disemayamkan ke dalam dada kita, hati-hati kita itu apa? Angan-angan kosong. Jadi kalau orang hidupnya dibuai dengan angan-angan kosong, itu berarti sedang jadi bulan-bulanan setan ya. Macam-macam caranya. Yang sekarang itu yang lagi sedang marak dengan apa? Judi. Itu kan orang lagi dibuai dengan apa? Angan-angan kosong. Nanti ini kalah, siapa tuh untuk besok menang, kalah lagi, besoknya lagi siapa tuh menang, kalah lagi gitu, sampai apa Pak? Ludes, sampai ludes ya. Nah,
Itu. Itu sampai ludes. Kismin. Nah, dan bukan cuma miskin doang ya, hari ini fenomena yang akibat dari ini mereka akhirnya apa, pada bunuh diri ada, diusir sama mertua, sama bini juga ada, ya kan, ada, cerai ada. Ini ujung-ujungnya ini ternyata memang mereka itu adalah santapan atau bulan-bulanan setan. Ini Pak, kita udah dapat bocoran dari Allah Pak, jangan ambil resiko ya, memang kerjaan setan menyesatkan supaya orang pada musyrik. Yang kedua, membuat ciptakan apa, angan-angan ya, apa aja ya, bukan judi doang ya, nanti kita bahas ya. Yang ketiga, wala amurannahum, masih menggunakan non taukid sakilah, lam taukid juga ya. Dan sungguh benar-benar aku akan perintahkan pada mereka ya. Diperintah ya. Kenapa? Karena sudah jadi apa, hamba setan, gampang diperintahnya Pak, gampang. Kalau nggak jadi hamba setan nggak mau pasti diperintah ya. Dan sungguh benar-benar aku akan perintahkan pada mereka si hamba-hamba tadi, fala yubattikunna, agar mereka benar-benar apa, mau memotong atau menyobek, membelah adzanal an'am, telinga-telinga ternak. Nah ini pada zaman jahiliyah pada waktu itu ya. Jadi binatang tertentu, entah onta atau domba, kambing, kalau sudah mau dipersiapkan untuk sesembahan Pak, itu ada yang kupingnya dipotong, ada yang dibelah gitu ya. Dan itu sudah nggak boleh lagi diapa-apain, dilepas gitu, nggak boleh ditunggangin, apalagi dijual ya itu. Ini termasuk, jadi ya seperti itu perintah setan ternyata ya, karena sudah menjadi apa tadi, pengabdi setan, ya pasti manut aja gitu, ikut aja. Wala amurannahum, dan sungguh, nah masih yang keempat nih ya, 1, 2, 3, 4. Dan sungguh benar-benar aku akan perintahkan pada mereka. Jadi setan serius ya Pak, serius banget ya, serius banget. Manusianya menyembah Allah tadi sudah enggak, udah tinggalkan tadi kan, udah musyrik, gampang pokoknya, udah musyrik gampang pokoknya. Diperintah ini perintah itu pasti mau. Nah, sungguh benar-benar aku akan perintahkan pada mereka, fal yughayyirunna, agar mereka benar-benar mau apa, merubah khalqallah, apa khalqa, apa Pak, khalqa apa, ciptaan ya, khalaqa mencipta, khalqon ciptaan, khaliq sang pencipta, yang dicipta namanya makhlukun ya, makhluk ya, makhluk tuh yang cipta. Ya, jadi akan diperintah ya, sungguh benar-benar aku akan perintahkan pada mereka agar benar-benar mau merubah ciptaan Allah. Nah, luar biasa. Ini pun sudah marak, bahkan ada pengesahan ya. Laki-laki dirubah menjadi perempuan, dirubah jadi laki-laki gitu. Alis dikrokin, diganti sama tato. Alhamdulillah min dzalik. Padahal masalah ya, kita ini Pak jangan sampai seperti segitu jauhnya. Membuat tai lalat aja nggak boleh sama Nabi, membuang tai lalat juga nggak boleh, apalagi sampai merubah segitu. Termasuk nggak boleh Pak merubah tai lalat, membuang tai lalat. Tai lalat ya Pak, bukan kutil ya, bukan itu, bukan panu, bukan, beda itu. Kalau panu kan penyakit harus dibuang. Kalau kutil apa emang termasuk jenis tumor itu kan harus dibuang. Tapi kalau tai lalat, tompel kalau jenisnya itu adalah penyakit boleh. Nah kalau tumor boleh, kan tumor itu. Nah, yang Nabi nyebut itu tai lalat, bukan tompel, beda ya. Tai lalat itu. Nah itu ya. Nah ini termasuk. Kalau saya Pak saking hati-hatinya, jadi punya anak perempuan 2, nggak ada yang ditindik pun, nggak ada yang lo ya. Nah kalau ngecat boleh, yang penting ngecatnya warnanya apa, biru, merah, kuning ya kan, hijau boleh, hijau biar kayak anak ayam itu loh. Boleh Pak RW?
boleh. Hmm? Tindik buat anting gitu. Saya saking hati-hatinya gitu ya. Itu anak saya 2 perempuan, nggak ada yang ditindik, nggak ada yang ditindik. Karena iya nggak ada gitu-gitu kan, nggak ada. Anak perempuan. Saya punya anak perempuan 2, nggak ada yang saya tindik, nggak ada. Kan takutnya Pak, karena udah tahu ayat ini, tahu hadis Nabi, nggak boleh merubah tadi kan, merubah karena jelas nggak boleh, sampai ya saking hati-hatinya gitu ya. Nah itu kan kita, padahal kan dalam Islam ada jilbab Pak, loh kerudung, ya emang ini kerudung kan, ya, bukan kerudung, ini kerudung. Ya walaupun pakai anting, kalau pakai kerudung kelihatan, ya kagak lah, ya kan itu, mana kerudung, ya bergok itu kerudung Pak. Bukan tindikan, bukan berarti nggak boleh ke anting, boleh ke anting, kan bisa dengan yang tanpa di, nah gitu maksudnya, karena memang perhiasan itu boleh pakai anting, boleh pakai, bahkan pakai emas tuh perempuan boleh, yang nggak boleh kan laki-laki. Boleh, tapi kan artinya yang jangan ditindik gitu, seperti itu. Boleh pakai, gitu ya, kalung. Ini mas saya ya Pak, saya itu. bener, saya punya anak perempuan. Nah, kata Pak RW tadi dari mana katanya tadi? lanjut. Jadi fala yugo ya, fala ilahnya juga masih bermana apa namanya? Taukid tadi, agar benar-benar mereka merubah apa? Ciptaan Allah. Dengan sekarang sampai yang benar-benar apa tadi Pak, yang kejinya tadi merubah gender tadi ya, merubah jenis kelamin ya, laki dibuang kelaminnya, diganti kasih lubang kecil namanya dorce itu lubang kecil artinya Pak, lubang kecil, bukan dorce itu bukan ya, bukannya lubang kecil itu maksudnya, sebaliknya ya itu apa? Saya nggak ngomongin dia, bukan tadi. Artinya orang yang punya kelamin kecil atau gede lah nggak apa-apa gitu, dibuang diganti sama lubang kecil. Nah lubang kecil namanya dorce. Ya, dorce kan pintu kan Pak. Dorce itu lubang kecil, pintu kecil maksudnya. Nah gitu maksudnya, ya? Iya maksudnya itu gitu loh. Pintu kecil, dorce itu kan pintu. gitu. Oh, iya. Bukan itu ya, yang diomongin bukan itu ya, bukan artinya tadi itu. Nah, itu masuk ngubah. Itu. Ya? Lu alam bisawab dan nggak ngerti ya, nggak ngerti itu. Nggak ngerti kan. Kan laki-laki dibuang kelamin laki-lakinya, jakarnya, kemudian dibikin lubang kecil. Nah, door itu kan pintu. Door itu pintu kecil gitu kan. Kecil, seperti itu. Jangan nanti kemana-mana gitu ya. Nah itu merubah, termasuk juga tuh ternyata perintah setan. Perintah setan nih kan? Perintah setan itu. Perintah setan. Jadi ada berapa tadi Pak perintah? 4 ya. Wa may yattakhidz syaiton, dan barang siapa yang menjadikan siapa setan walian sebagai walinya, pelindungnya, pemimpinnya, penolongnya, min dunillah di selain Allah, ya, nyatanya memang tadi ya menuruti apa perintah-perintah setan tadi, faqad maka sungguh khosiro. Apa khosiro? Apa? Rugi ya. Khusronan, dengan kerugian yang sangat tinggi. Pokoknya kalau ketambahan alif sama nun seperti itu berarti kalau khusron saja ada kerugian Pak. Khusron seperti lafi khusrin kan, wal asri innal insan lafi khusrin, asalnya kan khusron itu. Nah kalau pakai tambahan alif sama nun khusronan berarti kerugian yang sangat amat gitu ya. Seperti Quran, kalau pakai hamzah tanwin Quran bacaan, tapi Quranan ya, Al-Quran ini kan berarti bacaan yang sangat baik, sangat bagus gitu. Nah ini juga sama, berarti kerugian yang sangat besar ya, yang sangat luar biasa.
yang menjadikan setan sebagai walinya. Mubinan lagi nyata rugi ya, nyata rugi. Ya'iduhum apa Pak? Ini asal katanya wa'ada. Apa wa'ada? Wa'dun apa? Janji ya, janji. Sinonimnya apa? Ahdun. Nah, itu ya. Ya'iduhum menjanjikan pada mereka. Dia menjanjikan pada mereka. Dianya itu, diyanya itu Pak. Ya itu berarti kata apa? Pertanda dia adalah mudhore ya, kata kerja kontinu. Domirnya adalah, subjeknya adalah huwa itu dia siapa? Setan itu ya. Dia setan menjanjikan hum pada mereka para pemujanya tadi ya, yang menyembahnya, yang mengikuti perintahnya setan itu. Nah, jadi setan menjanjikan pada mereka macam-macam janjinya. Nah, termasuk janjinya adalah apa? Dia namanya janji setan, pasti janji-janji palsu. Nah, termasuk menjanjikan kefakiran gitu ya. Kata Allah, asyaitonu ya'idzukumul faqra gitu kan. Setan itu menjanjikan kefakiran buat orang yang mau infak, mau zakat, mau sedekah. Nah, itu. Jadi kalau ada dalam dada kita ada takut fakir, takut miskin waktu menginfak, berarti sedang digoda sama setan. Nah, ketika benar-benar nggak infak, berarti kita terkena apa Pak? Nah, ya ketipu berarti kan? Ya ketipu. Ya kan? Kan janjinya kan tadi kan bohong dia kan? Nah, ketipu. Pas benar kok nggak jadi infak, berarti kita ketipu sudah. Nah, karena janjinya palsu setan itu. Ya'iduhum menjanjikan pada wayuman nihim ya. Jadi menjanjikan janji-janji palsu, kemudian juga apa tadi Pak? Amania, menciptakan angan-angan. Jadi siapapun kita, kalau hidupnya selalu dibuai dengan angan-angan, nah itu merupakan orang yang sedang kena jarahan setan. Baik lewat judi, lewat minuman keras, lewat apa Pak? Ekonomi ribawi, apa semua itu ya. Itu adalah angan-angan. Berarti sedang jadi jarahan setan. Apa? Medsos ya? Borek itu apa? Oh gitu. Oh. Nah itu ya. Nanti jelasin nanti ya Pak. Borek. Nah itu gitu. Saya belum tahu itu ya. Itu termasuk itu berarti kan? Jadi kalau ada untung ruginya berarti sama dengan judi. Kalau kita kalah, kalau ketika kita menang dapat, kemudian ada yang kalah, itu berarti namanya judi itu. Judi itu. Nah ini, wa ma ya'iduhum, dan tidaklah menjanjikan kepada mereka. Siapa yang menjanjikan Pak? Asyaitonu di sini obyeknya malah depanan Pak. Humnya itu kan objek, syaiton itu subjek. Kalau biasanya kan subjek itu duluan. Berarti memang kita ini yang menjadi objek itu yang menjadi sesuatu yang sangat serius dibicarakan di sini. Yaitu apa? Para pengabdi setan tadi itu. Itu serius banget di sini. Makanya walaupun biasanya objek itu di belakang, sekarang taruh depan, berarti memang serius banget. Serius banget ini. Jadi ada makna taksis. Kalau dalam ilmu apa namanya? Nahwu itu taksis. Ada makna pengkhususan gitu ya. Wa ma ya'iduhum, dan tidak menjanjikan kepada mereka yang terperdaya tadi, terjebak dengan angan-angan. Ya, siapa yang menjadi syaitan illa kecuali gururon. Tuh, gururon, Pak. Udah bahasa kita gururon. Goroh kan Pak? Apa goroh? Itu tipuan. Goroh ya kan, goroh. Jadi janji setan tuh goroh. Ya, goroh tuh bohongan, tuh gururon, tipuan, tipu daya. Ada yang mengartikan gururon juga apa? Fatamorgana. Seperti itu ya, macam-macam lah goroh. Sesuatu yang bohong, goroh. Bahasa kita tuh, bahasa sehari-hari tuh goroh. Jadi setan tuh kerjanya goroh. Goroh itu. Makanya kalau orang tukang goroh berarti setan juga. Loh ya, orang tukang goroh berarti setan juga. Ya kan?
Setan juga itu. Setan jenisnya manusia. Jadi janji setan itu semua adalah gururon, tipu daya, tipuan, bohongan, goroh ya. Ada dalam fikih istilahnya gurur, ya gurur itu. Uji nyali. Yang ditanyakan apanya ini? Iya, itu betul seperti itu. Jadi karena itu betul. Artinya memang sebangsa jin juga masuknya, sebangsa jin. Karena diundang tadi. Maka nggak usah main-main. Ya, nggak. Iya, betul. Nggak main-main. Betul itu Pak, seperti itu. Gitu. Jadi jin itu memang ada jin-jin tertentu yang bisa apa? Bisa menjelma, bisa tadi ya memperdaya manusia dan sebagainya. Yang nggak lain adalah memang ya maksudnya supaya kita ini apa? Ya sesat gitu ya, seperti itu. Gitu. Termasuk ada yang bisa masuk ke dalam tubuh manusia, gitu ya. Kadang ngaku ini, ngaku itu segala macam itu. Ulaika mereka itu ya mereka yang terkena janji-janji setan. Ya, mereka yang sudah menjadi pengabdi-pengabdi setan, mereka yang sudah mengikuti perintah-perintah setan tadi, ya. Ma'wa apa? Awa ya, awa itu dia menempati, ma'wa berarti isim makan, isim yang menunjukkan tempat ya, tempat. Ma'wahum tempat tinggal mereka. Ada janatul ma'wa ya, ma'wa itu. Ma'wa tempat mereka jahannamu, neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik ya, ukuran neraka berarti memang orang musyrik ini paling dahsyat, paling bawah ya, musyrik itu. Walaupun muslim ya Pak, kalau menjadi apa tadi? Hamba-hamba setan tadi ya, nurut dengan perintah-perintah setan ya, ma'wahum jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Wala yajiduna dan tidaklah yajiduna, asal kata wajada apa wajada Pak? Manjada wajada Pak? Mendapat ya, wajada mendapat. Wajada mendapat. Wala yajiduna tidaklah mereka mendapatkan, mereka yang sudah dicemplungkan neraka jahanam tadi, anha daripadanya nya jahanam, haknya itu ya Pak. Apa? Mahison. Apa mahison? Apa? Tempat berlari. Nggak bisa dia keluar maksudnya Pak dari situ. Tempat berlari nggak ada. Udah terkepung gitu ya, nggak ada tempat lari. Kalau sudah masuk diceburkan ke neraka jahanam. Jangan sudah masuk waktu dicemplungin saja. Cemplungin ini kan dari sirot itu kan Pak. Jatuhnya berapa kata Nabi Pak? Sampai ke dasar neraka jahanam 70.000 tahun, 70.000 tuh. Ngulik gitu ya. Mestinya kalau bisa ngide kan dari situ Pak, terbang kemana kayak gitu kan, nggak bisa gitu kan, jatuh baru blok gitu. Naudzubillah min dzalik gitu. Itu yang nyebrang di sirot itu yang dia kecemplung. Masih mending kalau kecantol sama apa? Ganco. Kan iya kan itu kata Nabi gitu kan. Jadi ada yang nyebrangi siratal mustaqim itu dengan apa? Kayak burung kayak cepat kilat Pak, bus gitu. Cepat kilat ya kan, saking amalnya sangat baik. Ada yang seperti kuda lari yang paling kencang, kecepatan angin dulu ya. Kemudian ada seperti kuda yang lari paling kencang, cepat. Ada yang seperti orang yang lari paling cepat. Ada yang berjalan, ada yang ngesot, gitu kan kata Nabi. Nah ngesot merangka-rangka, nah, tapi masih sampai juga. Ada yang sempat tergelincir, tapi kecantol sama ganco kata Nabi. Nah ada yang itu udah sakit juga gitu kan. Nah ada yang begitu tergelincir nggak nyangkut, nah jatuhnya itu naudzubillah. Nah, kalau masih nggak bisa kemana-mana itu Pak. Jadi artinya jatuhnya aja masih melayang-layang, dia nggak bisa pergi apa gitu ya, nyasar kayak kemana nggak bisa, langsung jatuh. Nah apalagi kalau sudah di dalam dasar neraka jahanam. Wala yajiduna anha mahiso. Dan selama-lamanya khalidina fiha ya, abada. Paling tidak ada 4 kali yang saya tahu kalimat ada. Kan biasanya kalau yang ada abadanya kan surga, tapi di neraka juga ada yang khalidina fiha abada. Itu kalau nggak salah 4 tempat Qurannya buat khalidina fiha abada gitu. Kalau surga banyak khalidina fiha abada
banyak. Tapi kalau neraka seperti itu. Naudzubillah min dzalik ya. Nah ini para ikhwan sekalian, kurang lebih terjemahnya seperti itu. Buat orang-orang yang musyrik. Jadi berawal dari musyrik, maka dia akan melakukan apa? Keburukan-keburukan yang lain. Ya. Musyrik itu kemarin menyembah apa tadi? Inasan, ya, inasan. Nah, inasan itu ternyata terjemahannya adalah patung yang identik tongkrongannya adalah modelnya perempuan, ya, inasan itu. Makanya Lata, Uzza, Manat itu Pak, dia tokoh-tokoh, ya walaupun mungkin aslinya tokoh laki-laki, tapi memang dihias kayak perempuan, dihias, dikalungin, diantingin gitu Pak, dianting kayak perempuan, inasan itu. Makanya termasuk yang nongkrongin patung-patung itu setan-setan perempuan yang nongkrongin itu. Nah, kemudian kata Allah, janganlah mereka menyembah kecuali setan, ya, setan itu. Ya ada orang yang memuja menyembah setan sampai sekelas itu, setingkat itu. Saking apa namanya sesatnya itu manusia. Berarti sudah benar-benar menjadi apa? Budak setan itu. Jadi apapun yang perintah diturutin semua itu Pak. Dari yang kecil sampai mungkin membunuh anaknya pun sudah mau yang seperti itu. Loh ya kan? Udah sampai membunuh anakmu udah mau seperti itu. Karena seperti itu memang. Naudzubillah min dzalik ya. Termasuk juga yang memanfaatkan setan-setan itu untuk ya macam-macam ya, model pengobatan apa segala macam gitu kan. Dan semua tidak gratisan, ada imbalannya semua. Ya, bahasa kasarnya tumbalnya gitu loh Pak. Oh ya, nggak gratisan semua itu. Walaupun awalnya mengatasnamakan sebagai apa? Khodam. Ya. Ya nggak boleh Pak. Udah. Ya pokoknya panggil. Gitu. Jadi Pak RT ada yang modelnya termasuk mijit segala macam, ada pakai tenaga seperti itu. Kodam ya, pakai kodam. Nah, biasanya kalau habis itu orangnya biasanya dia lemas. Semua. Kalau orang bersentuhan dengan makhluk gaib itu pasti lemas yang bersangkutan itu. Seperti itu. Yang ngobatinnya, yang diobatin juga. Yang ngobatin itu Pak. Kan buat dia kan. Nah, seperti itu, naudzubillah. Mungkin sembuh sesaat, berapa lama, tapi nggak lama kemudian akan sakit lagi, seperti itu. Sembuh Pak. Bahkan orang orang pincang pun bisa jalan normal, tapi nggak lama itu Pak, terpincang lagi, seperti itu. Nggak lama itu Pak, nggak lama. Tipuan aja, gururon. Perempuan. Gururon. Itu benar terjadi Pak, seperti itu terjadi. Habis kecelakaan, ya nggak lama. Kemudian jalan nggak normal, kemudian dipanggil itu jalan normal, tapi nggak lama, paling lama 3 hari, paling lama. Biasanya malah nggak sampai segitu. Mudah-mudahan sih itu cuman asli pincet doang ya, mudah-mudahan. Karena ada yang bilang itu sebenarnya asli, cuman kalau dia itu cuman untuk menarik orang doang gitu dengan gaya-gaya tariknya gitu kan. Aslinya tuh mijet doang gitu, ada yang seperti itu. Mijet doang. Tapi saya nggak tahu persisnya ya Pak. Tapi ada yang komen aslinya itu mijet. Asli dia memang punya keahlian mijet. Dia aslinya punya keahlian mijet itu. Aslinya. Adapun dia dengan itu memang gaya ya model supaya orang tertarik, nari-nari itu sebenarnya. Itu. Itu yang kasat mata seperti itu. Tapi kalau kasusnya ternyata seperti dugaan orang, kemudian itu memang sebagai ritualnya, itu ya nggak boleh. Kalau nari itu sebagai ritualnya Pak. Karena ada sebagian dukun-dukun juga ritualnya tuh nari gitu ya. Ritual itu nari, itu ya nggak boleh. Ritualnya itu nari misalnya itu. Tapi kalau nari itu sebatas nari doang gitu, bukan ritual seperti itu. Nah, wallahu shawab ya. Kita juga nggak pernah menyelidiki, jadi nggak bisa apa namanya. Iya. Lebih baik berhusnudzon aja gitu kan. Nah, jadi kalau orang sudah musyrik tadi ya sudah. Nah, sedangkan setan itu sudah tadi la'anahullah. Sudah Allah kutuk, sudah Allah kutuk.
Nah, artinya termasuk juga orang-orang yang menyembahnya, para pemujanya. Itu dalam kutukan. Apa tadi kutukan di sini? Maksudnya orang itu bakal jauh dari rahmat Allah, ya, jauh dari kebaikan-kebaikan. Apapun yang dapat, walaupun secara kasat mata mungkin dia tadi ya dibilang jadi sugih, jadi apa gitu ya, tapi sebenarnya itu jauh dari rahmat Allah. Gitu ya. La'anahu, karena sudah dikutuk oleh Allah. Dan karena mereka sudah terlanjur ya dikutuk oleh Allah, maka niatnya luar biasa tadi ya. Sungguh aku benar-benar akan menjadikan dari hamba-hambamu nasib mafruḍo. Karena manusia itu punya dua potensi. Potensi berbuat baik, berbuat buruk. Nah, potensi yang buruk itu yang digali sama setan. Iya. Itu yang digali sama setan. Kelemahan-kelemahannya dari sisi ekonomi, apa segala macam ya, Pak. Gitu. Manusia itu kan kalau udah masalah duit kan, Pak, udah lemah ya. Oh iya. Makanya kan akhirnya ditawarin riba ya mau, tawarin judi ya mau, tawarin apa bohong ya mau, tawarin korupsi ya mau gitu kan? Tawarin minyak goreng. Ya itu di situ disogok dengan minyak goreng yang mau. Nah, seperti itu kan? Nah itu. Nah ini bagian setan ini. Jadi mencari kelemahan, titik kelemahan. Makanya biar kita nggak lemah, biar potensinya yang lebih dominan yang baik, berarti perkuat iman. Ya, seperti itu. Biar potensi baiknya yang lebih dominan, jangan potensi yang buruk yang dominan ya Pak. Kita kan punya nafsu. Nafsu itu kan ada dua. Nafsu lawamah dan nafsu matmumah. Nafsu yang tinggi, yang baik atau nafsu mutmainah dan nafsu matmumah, nafsu yang tercela. Nah yang nafsu mazmumah ini yang digarap oleh setan itu. Digarap sama dia. Seperti itu. Nah supaya kita lebih dominan nafsu-nafsu yang nafsu lawamah, nafsu yang baik, makanya kita iman kita perkuat, insya Allah. Makanya begitu tergoda oleh setan, Pak, begini sebutkan dalam Quran surat apa? Al-A'raf. Al-A'raf nanti ya. Kalau sudah ada, Pak, rasan-rasan kita ini sudah mulai tadi, Pak, galau, mulai ragu, mulai ada ya dikuasai oleh angan-angan kosong gitu ya, Pak. Dibuai dengan hayalan-hayalan. Maka segera Bapak, segera beristi'adzah, berlindung kepada Allah ya. Ini Quran surat apa? Al-A'raf. Ayat ke-200 ya. Surat 7. Ayat 200. Kita baca bersama. Ini terapinya. Jadi kita ini sudah dapat ilmunya, jangan sampai kita jadi apa? Bulan-bulanan setan. Jangan sampai kita jadi jarahan setan. Ya jangan sampai ya, naudzubillahi min dzalik. Kita baca yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim ya. Wa imma, dan jika adalah yang zaghannaka benar-benar akan mengganggu kamu ya, menggoda kamu minasyaiton dari setan, nazgun, satu godaan saja Pak, nazgun, nggak usah banyak-banyak godaan ya, satu godaan saja, mulai ada sak ragu ini ragu, apalagi mulai ada lamunan-lamunan, buayan-buayan hayalan ya, pengen ini pengen itu, tapi Pak pengen kaya tapi nggak mau kerja, pengen jalan pintas gitu. Nah langsung fasta'id billah, langsung dipupus, diperangi, dia Pak patahkan dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasta'id billah. Tuh, langsung itu. Jangan dibiarin. Kalau udah mulai bisikan-bisikan ya Pak, yang tadi ya menjanjikan hayalan-hayalan, angan-angan ya, pengen kaya tapi tadi pengen jalan pintas dengan judi lah, dengan tadi ngomong nyupang lah, dengan sugihan, dengan apa tadi, apa tadi? Forex ya, dan sebagainya. Langsung naudzubillah dah gitu aja, gampang ya Pak. Kalau dia ngomong gitu naudzubillah dah gitu aja. Itu udah termasuk itu Pak, udah fasta'id billah tuh. Naudzubillah dah.
nggak apa, gitu, naudzubillah dah. Itu udah kayak itu. Syukur lengkap a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Atau juga a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzi wa nafi wa nafsi. Jika perlu udah itu, coh 3 kali kepingin seperti itu. Langsung fasta'id. Ya paling tidak ngomong naudzubillah dah. Itu naudzubillah atau a'udzubillah. Itu udah gitu aja. Jangan kita ikutin itu, Pak. Jangan ikutin. Di nazgun satu godaan aja. Ya, satu godaan langsung nazgun, langsung fasta'id billah. Ya. Berlindung pada Allah, beristi'adzah ya, isti'adzah. Kalau misalnya masih terus ya baca ayat-ayat isti'adzah. Ayat-ayat isti'adzah apa, Pak? Ayat kursi. Apalagi? Al-Falaq, An-Nas. Itu ayat-ayat isti'adzah itu. Itu kan? Kan yuwaswisu itu, baca itu. Baca aja. Jadi jangan diturutin itu. Dan mereka itu datang dari depan, belakang, kanan, kiri kan? Itu kan? Setan itu akan datang goda Pak dari depan, belakang, kanan, kiri. Berarti mereka serius banget. Maka kita pun harus lebih serius lagi. Fasta'id billah ya, nah hari ini luar biasa setannya itu kata Allah bentuknya jin dan manusia. Jin dan manusia. Kalau bentuknya tadi Pak yuwaswis dalam dada itu jin. Ya, yuwaswisu fi sudurin minal jinnati wan nas. Tapi kalau memang ada tongkrongannya, wujudnya entah siapa teman atau siapa gitu ya, bahkan mungkin istri atau anak gitu ya, atau tetangga, langsung ngajakin berbuat yang enggak tadi, termasuk apa? Udahlah, ini mah lama. Kalau jualan kayak gini mah, yang namanya jualan narkoba, nah gitu kan. Nah itu, Pak RW, di Tanah Abang ya. Kota Bambu, satu kampung itu, masalah satu kampung kena semua sampai satu mobil nggak muat itu. Naudzubillah, satu kampung ketangkep semua itu. Naudzubillah, nah seperti itu. Jadi kalau sudah ada bisnis seperti itu, lama. Ya. Kenapa? Ya. Harus jangan dilaksanakan segala macam syaratnya, tinggalin semua. Khodam itu kan dipanggil, diundang. Nah udah itu semua syaratnya apanya diabaikan, udah dengan sendirinya. Itu seperti itu.